Obrolan mendunia, saluran khusus bincang-bincang dari kliksaja.id. Bukan obrolan biasa, tapi mampu merubah wawasan dunia. Terima kasih para penonton kliksaja.id yang telah menunggu gitu, dan pantengin terus sampai ke segmen ketiga ini. Nah, di segmen ketiga ini kita akan membahas realita seada-adanya. Jadi disclaimer, kalau memang terusik gitu atau panas kupingnya, ya inilah realita yang terjadi terhadap sampah lingkungan. Oke bang, tadi kan abang membahas regulasi-regulasi terhadap pemerintahan gitu, di lingkungan. Nah, sepengalaman abang, gimana sih kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap regulasi itu terhadap pengolahan sampah itu sendiri? Ya. Jadi kalau untuk perda di Pangkal Pinang, ya kemarin kan memang ada perda, tapi ini tidak berjalan secara maksimal. Hanya sekedar perda, tapi nggak berjalan. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ya seharusnya perda permasalahan sampahnya harus dipertegas lagi dengan sanksi-sanksi yang tegas, sehingga ada efek jera bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, yang tidak mengolah gitu. Karena di Undang-Undang Nomor 18 2008 itu sudah ada tercantum untuk pengolahan sampah. Setiap warga negara itu wajib untuk memilah sampah dari rumah. Fatwa MUI nomor 41 tahun 2014 itu jelas, ada fatwa MUI, dan ini sebenarnya mengacu untuk kita membuat perda untuk daerah Kota Pangkal Pinang, karena undang-undangnya udah jelas. Nah sejauh ini memang perda ini memang nggak bisa dilakukan dengan secara maksimal. Kita nggak tahu seperti apa ini. Memang harus direvisi lagi itu perda untuk khusus Pangkal Pinang, dipertegas lagi lah, intinya ada sanksi tegas dan jelas. Nah seperti itu, Bahwa masih kurang ya bang ya, ya. terhadap regulasi. Ya. Nah, sepengalaman abang sendiri dalam menangani sampah sendiri, adakah sosok pemimpin yang memang benar-benar peduli akan sampah itu sendiri? Ya. Kalau untuk figur dari pejabat saat ini ya ada, tapi belum menunjukkan belum signifikan lah. Apa namanya, kebanyakan belum ada yang yang peduli lah, yang peduli terhadap lingkungan. Cuman memang ada yang salah satu yang pejabat yang memang peduli, sudah berusaha, tapi masih dalam proses. Nah, ini yang saat ini yang terjadi. Ada tapi belum maksimal. Maksudnya cuma dalam kutip nih, Ya. memberikan harapan palsu atau PHP nih. Ya. Nah bang, abang kan lah menilai nih terhadap itu. Pengalaman abang ada nggak keruwetan nggak kalau misalnya mengurus ke pemerintahan atau pejabat yang berwenang gitu, Ya. terhadap sampah ini, terus pengolahan sampah itu gimana nih bang ceritanya? Ya, pernah kita mengajukan program-program ke beberapa perusahaan, ke dinas juga. Memang terkesan memang lambat. Kita nggak tahu sih sejauh mana kepedulian mereka terhadap lingkungan,
selalu terkesannya di inilah ya, apa namanya, nggak dipedulikan lah. Kalau kurang-kurang disepelekan lah masalah lingkungan ini. Karena apa namanya, mungkin terkesan dari anggaran lah mereka nggak ada gitu kan, atau memang belum waktunya gitu kan. Ini kita juga bingung sih, kita coba berusaha terus, tapi sampai sekarang ini belum ada support maupun bantuan dari pihak pemerintah maupun swasta yang lain. Nah, ini yang terjadi saat ini. Tadi menarik nih. Ada nggak sih sosok figur, misalnya abang sendiri yang nyalon nih? Sebenarnya sampah ini menjadi berkah atau hanya sampah, sekedar sampah? Ya. Sampah ya hanya sampah. Ya. Saya jujur ya, kebanyakan politikus itu, apalagi pemimpin, kalau menilai proyek akan sampah ini ya sebelah mata. Ya. Nah ya banyak permasalahan yang kurang gitu. Ya. Mungkin abang sendiri bisa menjelaskan. Ya. Karena ini amanah ya. Kami di Zero Waste ini amanah, dari komunitas juga amanah. Memang kita punya program-program yang memang menjadi solusi lah masalah sampah. Salah satunya konsepnya Zero Waste ini, gaya hidup minim sampah ini, dengan cegah pilah olah ini penting. Nah, jadi kita apa namanya, banyak solusi sih sebenarnya masalah sampah. Cuman yang terpenting, yang utama, program Zero Waste ini harus berjalan di Pangkal Pinang. Kita jadikan Pangkal Pinang sebagai kota Zero Waste dengan didukung regulasi perda yang tegas dan jelas. Nah, itu sih yang kita harapkan dari komunitas. Ya buat para caleg, politikus. Ya itu yang terpenting, dan harus bukan hanya sekedar janji, program, tapi harus berjalan dan secara kontinu. Ya berkomitmen, berkonsisten dan bertanggung jawab tentang sampah dan lingkungan. Seperti itu. Plus balik terhadap pejabat yang telah sebelumnya mengurusi Kota Pangkal Pinang. Ya. Nah, ya apa, sosok dari pejabat sebelumnya itu lebih mengurusi UMKM nih bang. Ya. Dari UMKM sendiri kan sebenarnya menghasilkan sampah nih. Ya pasti kan. ya. Nah, sebenarnya lebih untung mana sih, UMKM atau pengolahan sampahnya sendiri? Ya. Kalau abang melihat kacamata abang sendiri. Ya. Jadi kalau UMKM ya, salah satu kan kita membantu salah satu usaha-usaha kecil mikro ya di Pangkal Pinang. Ya cuman tidak lupa juga kita harus melihat ya hasil akhir dari UMKM itu ya sampah. Nah, dikemanain sampah? Pasti larinya ke TPA, numpuk lagi. Ya kami sih berharap untuk para UMKM untuk lebih berkreasi lagi nih terhadap produk-produk yang kira-kira minim sampah plastik lah. Minim sampah plastik, dikreasikan lagi lah produk-produk mereka itu yang kira-kira bisa mudah didaur ulang. Karena dampaknya salah satu penyumbang sampah kita salah satu UMKM. Ya bukan kita berarti nggak ngedukung UMKM, ya kita mendukung UMKM, tapi diperhatikan juga untuk masalah sampah mereka. Ya kalau bisa kan ya diolah, dipilah dan diolah gitu kan, disetor ke bank sampah gitu kan. Sehingga kita membantu lah salah satu mengurangi beban dari TPA saat ini. Nah seperti itu. Oke bang. Tadi kan sebelum segmen ini mulai cerita gitu, bahwa sebenarnya keuntungan pendapatan dari sampah ini besar bang. Bahkan sangat besar. Tiap tahunnya Ya. abang memproyeksikan nih kan, Ya. bisa sampai 1 M
Ya. Benar bang. Ya, itu bahkan lebih itu. Kalau memang kita kelola dengan baik ya, dengan ekonomi sirkuler, namanya ekonomi sirkuler, ekonomi berkelanjutan, itu membawa dampak dari segi materi aja itu bisa miliaran pemasukan per tahun itu. Dengan dengan satu syarat, dikelola dengan satu pintu dan bisa menjadi sumbangsi untuk PAD kita Pangkal Pinang itu sangat membantu. Nah, mungkin sebagian orang nggak tahu gitu kan. Tapi dari kacamata kita, komunitas ini menjadi sumber pendapatan PAD juga untuk Pangkal Pinang untuk masalah sampah. Berarti 1 tahun 1 miliar itu benar-benar dapat nih Dapat bagi abang. ya apabila dikelola nanti dengan satu pintu ya, satu pintu dikelola apa namanya secara sistematis lah, sistematis dan kita pun siap untuk menyumbangkan PAD itu apabila nanti diserahin ke pihak swasta atau pihak swadaya atau komunitas. Nah, karena ini kalau hitung-hitungan kami sih ya seperti itu, sangat-sangat menghasilkan. Ya, kita membantu PAD, salah satu membantu PAD Pangkal Pinang, daerah-daerah yang memang benar-benar serius nih. Yang kita minta nih sebenarnya keseriusan dari pemerintah kita untuk pengolahan sampah, sehingga menjadi pendapatan income untuk PAD kita Pangkal Pinang. Nah bang, ngomongin masalah anggaran atau duit lah gitu. Ya. Saya pernah baca gitu kan di salah satu artikel media gitu, berita bahwa anggaran lingkungan hidup itu termasuk yang terbesar. Ya, benar. Abang sendiri menilai realisasi anggaran itu seperti apa sih bang? Gitu. Ya. Kita cuit sedikit nih, colek-colek sedikit. Ya banyak sih kucuran-kucuran dana lah ya dari pusat, baik dari CSR, dana hibah dan segala macam itu memang banyak tersalurkannya untuk pengolahan sampah, tapi realitanya nggak berjalan saat ini. Nah, jadi terkesan mati suri lah. Jadi terkesan kan hanya ngambil uang dana CSR dimanfaatin sebentar udah selesai gitu kan. Ya pemerintah pusat kan berharap ini kan bisa berkelanjutan lah, berkesinambungan secara kontinu pengolahan sampah ini, karena pemerintah sudah menyiapkan anggaran begitu besar untuk daerah masing-masing untuk pengolahan dan berjalan secara kontinu. Tapi ternyata fakta di lapangan nggak berjalan dan sangat disayangkan lah. Ini sangat disayangkan ini. Benar peluangnya sangat besar nih, karena bisa menghidupin salah satu penduduk kita yang ada di Pangkal Pinang, mengurangi pengangguran juga dengan adanya membuka usaha daur ulang itu mengurangi pengangguran juga. Nah, itu yang terpenting. Dan anggarannya dikembalikan gitu. Sangat sayang banget sih bang ya. Apalagi sebenarnya khusus untuk pasukan Orange di Kota Pangkal Pinang sendiri, kalau memang dana-dana tersebut terrealisasi dengan semaksimal mungkin, terus bukti nyatanya memang ada gitu, itu bakal mensejahterakan pasukan Orange-nya itu sendiri gitu. Benar. Abang anu nggak punya mimpi nggak terhadap kepedulian sesama petugas Orange atau yang peduli terhadap lingkungan gitu. Ya, memang udah dari dulu sih untuk konsep program-program kita ini mensejahterakan petugas kebersihan lah, teman-teman di petugas kebersihan untuk lebih mensejahterakan lah. Jadi kalau kita sih pengen teman-teman ini bukan hanya mendapatkan gaji tapi mendapatkan insentif lah, bonus lah. Dan dengan adanya usaha daur ulang itu ya, dengan didirikannya usaha daur ulang itu sebenarnya membantu teman-teman pasukan Orange untuk menambah-nambah pundi-pundi rupiah untuk ekonomi keluarga mereka. Nah, itu yang terpenting, karena program ini sampai sekarang kan tidak berjalan.
Nah, ya mudah-mudahan sih di tahun-tahun depan bisa berjalan gitu kan, karena kita sangat-sangat sedih juga nih buat petugas kebersihan yang keadaannya memang kurang kurang sejahtera saat ini. Kenyataannya memang seperti itu. Di poin terakhir nih Bang, kita eh, menyisir nih. Ya, Eh, Abang nonton nggak debat capres atau adu gagasan Ya. cawapres itu? ya, Dari ketiga pasangan ini ada nggak sih yang dominan banget terhadap peduli lingkungan, walaupun kita tidak menyebutkan gitu nomor urutnya gitu? ya, ya. Ada nggak sih menurut Abang? Kalau kita lihat sih ada, cuman kita nggak tahu sih program realitanya nanti saat terpilih, apakah visi misi program mereka ini dijalankan atau enggak. Dari capres dan cawapres nih kita menarik garis turunan nih. Garis turunan maksudnya kita menurun untuk ke kepala daerahnya. Ya. Di kota Pangkal Pinang sendiri sebenarnya ada nggak sih sosok yang bakal berkonsentrasi di demokrasi tahun 2024 nanti? Ya. Ada nggak? Kalau untuk dewan lah ya, salah satu dewan ada salah satu gitu. Tapi kalau untuk kepala daerah belum ketemu sih, belum ada sih program-program maupun visi misi ya tentang lingkungan, belum kita temuin. Jadi kalau untuk pemimpin, figur pemimpin ini secara global sih ya memang harus amanah. Amanah dalam arti kata dengan program-program baik sosial, baik ekonomi, baik infrastruktur pembangunan, baik masalah lingkungan. Memang harus dijalankan semua sendi-sendi ya, di segala sisi lah ya. Kita bukan hanya memikirkan pembangunan, kita bukan hanya memikirkan manusia, tapi masalah lingkungan harus kita perhatiin juga, terutama masalah sampah. Nah ini yang figur saat ini yang belum kita temuin untuk masalah lingkungan. Yang mudah-mudahan ke depan 2024 ada potensi figur-figur baik dewan legislatif maupun eksekutif berperan penting lah untuk terhadap lingkungan ini, untuk mengatasi masalah sampah. Dan kami pun berharap semoga amanah ini bisa dijalankan, bukan hanya program tapi bisa direalisasikan di Kota Pangkal Pinang. Harapan dari Zero Waste ini semoga terkabulkan, dan mimpi-mimpi dalam untuk membentuk kemerdekaan itu bisa tercapai bagi kita, dan tetap pada masyarakat hal-hal yang dari segmen pertama, segmen kedua, segmen ketiga bisa tersampai, terus bisa dilakukan gitu. Diharapkannya bisa dilakukan dengan secara baik gitu, bukan hanya obrolan biasa kita, tetapi memberi pemahaman. Jadi kalau orang yang memahami berarti orang yang sudah melakukan gitu. Sebagai penutup terakhir nih Bang, ada pesan nggak terhadap masyarakat gitu? Ya. Oke, baik. Kita menghimbau nih masyarakat untuk selalu menerapkan gaya hidup minim sampah, zero waste dengan cegah pilah olah. Seluruh lapisan masyarakat ya, tanpa terkecuali dari pejabat, publik, atau siapapun ya, dari masyarakat seluruh. Mari kita peduli dengan lingkungan, karena kita hidup berdampingan dengan alam, dan sudah selayaknya kita peduli terhadap lingkungan dan alam, karena alam ini untuk dijaga, dilestarikan, bukan untuk dirusak. Nah seperti itu, karena sampahku tanggung jawabku. Terima kasih penonton Klik Saja telah menyaksikan obrolan biasa santai tapi berhikmah gitu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari
dan tetap peduli akan lingkungan.